Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Sudah, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami lakukan dengan judul Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Pendidikan. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yuka Iza Erlangga Pekarti, lalu ada Budi Valentino, lalu ada Salomo, dan yang terakhir ada Dionisius Febrianto. Ini adalah identitas jurnal yang kami review dengan topik Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Pendidikan, yaitu berbentuk jurnal pengolahan laboratorium pendidikan dengan volume 2 tahun 2020 dengan halaman 35-40 dengan penulis Dwi Cahyaningrum. Yang pertama adalah latar belakang. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Pendidikan didasari oleh kebutuhan akan keselamatan dan kesehatan kerja yang semakin meningkat di berbagai bidang industri, termasuk di bidang pendidikan dan riset. Laboratorium pendidikan seringkali menjadi sumber potensi bahaya bagi para pekerja, mahasiswa, dan pengunjung lainnya. Potensi bahaya ini dapat berupa bahan kimia berbahaya, radiasi, bising, dan bahaya listrik. Serta ada bahaya mekanik, bahaya biologis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan program keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat dan efektif di laboratorium pendidikan untuk mengatasi potensi bahaya tersebut. Dari jurnal ini memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya potensial di laboratorium pendidikan dan mendorong pengembangan program keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat dan efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meminimalkan risiko dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat di laboratorium pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Budi, silakan. Baik, terima kasih, Kang. Untuk subjek penelitian ini, kami laboratorium yang masih belum memenuhi standar keamanan yang dapat menyebabkan terjadinya yang pertama data potensi bahaya di laboratorium pendidikan seperti jenis bahan kimia, radiasi, kebisingan, bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya biologis, dan sebagainya. Yang kedua, data kecelakaan dan cedera yang terjadi di laboratorium pendidikan baik pada pekerja maupun mahasiswa. Yang ketiga, ada data efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan seperti jumlah kecelakaan yang berhasil dicegah atau pengurangan risiko bahaya di laboratorium pendidikan. Dan yang keempat, data pengukuran kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan seperti angka kepatuhan, angka kecelakaan, dan sebagainya. Dengan menggunakan data asesmen yang akurat dan terkini, pengelola laboratorium dan para peneliti dapat mengidentifikasi masalah dan risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan, serta merencanakan program keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan tepat sasaran. Next, Kang. Selanjutnya boleh dibaca sama akang-akang. Oke, selanjutnya langsung ke langkah penelitian. Yang pertama, penetapan kebijakan K3, perencanaan penerapan penyusunan SOP. 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja lab mengenai safety dalam laboratorium. Next. Hasil penelitian dapat diberikan langkah K3 yang sesuai dengan kecelakaan yang pernah terjadi pada laboratorium pendidikan perguruan tinggi sehingga meminimalisirkan kecelakaan yang akan merugikan. Langkah-langkah K3 yang sesuai dengan kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium pendidikan perguruan tinggi dapat dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, identifikasi risiko, melakukan identifikasi potensi bahaya di laboratorium pendidikan dan mengevaluasi risiko yang ada seperti bahan kimia berbahaya, radiasi, bising, bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya biologis, dan lain sebagainya. Implementasi peraturan, menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas dan diterapkan secara ketat seperti aturan penggunaan peralatan proteksi diri,
peraturan pengelolaan bahan kimia dan limbah, serta aturan untuk pencegahan kecelakaan. Pelatihan dan edukasi memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung laboratorium mengenai keselamatan dan keselamatan kerja, termasuk penggunaan peralatan proteksi diri. Lanjut. Yuk lanjut. Oke, dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pengelola laboratorium dan semua pihak yang terlibat hasil review jurnal dalam aktivitas di laboratorium pendidikan. Dengan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat dan program keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, risiko kecelakaan dan cedera di laboratorium pendidikan dapat diminimalisir dan keamanan lingkungan kerja dapat ditingkatkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Dari kelompok 10. Lalu untuk teman-teman kelompok 10 ada yang ditanyakan? Baik, Kang. Saya izin bertanya. Ya, baik, silakan. Sebentar. Baik, pertanyaan saya di sini tertera memberikan edukasi kepada pengunjung. Bagaimana caranya memberi edukasi kerja terhadap pengunjung yang ingin mengetahui tentang laboratorium itu sendiri, Kang? Oke, baik. Akan dijawab oleh Budi Valentino. Maaf kok, boleh ulangin pertanyaannya? Baik. Jadi ini tertera Diketik aja kayaknya gue. ada di kolom chat ya, Kang. Oke, izin menjawab ya kok. Cara untuk memberikan edukasi ke pengunjung itu, kalau dari jurnal yang kami review itu dengan memberikan pengenalan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium itu melalui video atau PPT gue, dalam bentuk presentasi PPT. Jadi dipaparkan lewat dari media itu, kedua itu. Apa sudah terjawab kok? Oke, terima kasih, Kang. Apakah ada pertanyaan lain? Dari kelompok 10 apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Kang? Ya, silakan. Pada kelemahan jurnal yang kalian review, pada poin pertama kan ada data tuh kelemahannya. Nah, data seperti apa yang semestinya harus ditampilkan? Apakah split tabel atau yang kayak gimana gitu? Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, izin menjawab. Untuk kekurangan yang itu tadi, apa yang kami pengenkan tuh kayak seperti data kayak diagram batangnya, Kang. Jadi itu biar mempermudah pembaca untuk membacanya gitu, datanya. Kalau di jurnal kan belum ada kayak diagram batang gitu, jadi kita kayak masih harus dengan teliti bacanya. Kalau tapi dengan diagram batang lebih jelas, Kang. Itu aja. Apa sudah terjawab, Kang?
Oke Kang, terima kasih Kang. Ya, Kang. Izin bertanya lagi Kang, itu saya tulis di kolom chat. Baik, silakan. Silakan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya saya tulis di kolom chat. Bentar. Pertanyaannya itu ya, yang cara apa yang paling efektif ya? Iya benar Kang. Oke, baik, saya jawab. Perkenalkan, saya Yuka Iza Erlangga Pekarti. Ya, biasanya laboratorium memiliki pengawas. Sebentar. Tadi pertanyaannya apa? Oh, cara yang paling efektif. Ya, sebentar ya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diperhatikan oleh seluruh pengurus laboratorium adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara teratur tentang aturan dan prosedur K3 yang harus diikuti oleh semua pengguna laboratorium, mau itu pekerja, mahasiswa yang menggunakan, tenaga pendidik yang menggunakan. Selain itu, seluruh pengguna laboratorium harus diberikan peraturan K3 yang jelas dan terperinci yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, seperti tata cara penggunaan alat-alat, bahan kimia, dan zat berbahaya, dengan tata cara menghindari kecelakaan dan meminimalkan resiko dan tindakan darurat jika terjadi kecelakaan. Itu sih Kang yang bisa saya jawab. Gimana Kang? Baik Kang, terima kasih. Oke, sepertinya cukup ya pertanyaannya. Saya akhiri dari presentasi kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.